Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isti Ismayanti, NPM 192151070 dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah multimedia pembelajaran oleh dosen pengampu Bapak Satya. Langsung saja, pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai bangun ruang sisi datar. Kompetensi dasar yang digunakan yaitu membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, kubus, balok, prisma, dan limas. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur kubus, mengidentifikasi jaring-jaring kubus, dan siswa mampu menentukan luas permukaan kubus. Oke, selanjutnya. Nah, di sini terdapat beberapa gambar yang disajikan. Loh, tadi kan kita membahas bangun ruang sisi datar. Terus hubungannya sama gambar-gambar ini apa? Ayo, ada yang tahu, teman-teman? Nah, hubungannya yaitu karena gambar-gambar yang disajikan merupakan contoh dari bangun ruang sisi datar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya yang pertama, ini merupakan gambar kado. Nah, bentuk kado ini yaitu bentuk balok. Balok merupakan salah satu bangun ruang sisi datar. Sama dengan yang gambar kedua, yaitu Rubik. Rubik berbentuk kubus. Nah, dan selanjutnya bisa teman-teman lihat ya. Untuk materi pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai pengertian, kemudian mengenai kubus. Nah, nanti akan disajikan contoh soal, kemudian disajikan juga kuis. Yang pertama ada pengertian. Bangun ruang sisi datar adalah suatu bangun 3 dimensi yang memiliki volume dengan selimut penyusunnya adalah bidang datar atau bukan bidang yang melengkung. Nah, contoh dari bangun ruang sisi datar adalah kubus, balok, prisma, dan juga limas. Nah, ini ya, ada beberapa gambar. Gambar pertama balok, kemudian gambar keduanya kubus, dan seterusnya. Kemudian perbedaannya sama yang di bawah, itu ada kerucut, ada tabung. Nah, kerucut, tabung, bola itu tidak termasuk dalam bangun ruang sisi datar. Karena apa? Karena selimutnya itu melengkung, tidak berbentuk datar. Nah, kemudian di bawahnya itu ada yang tahu gambar apa? Yaps, itu keyboard. Keyboard dari laptop, komputer. Nah, itu menggunakan konsep dari bangun ruang sisi datar. Seperti ada gambarnya persegi. Ya, keyboard itu berbentuknya adalah sisi datar. Kan ada yang berbentuk persegi, ada yang berbentuk persegi panjang. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi kubus. Pada materi kubus ini kita akan belajar mengenai pengertian kubus, unsur-unsur kubus, jaring-jaring, dan juga rumus kubus. Nah, yang pertama pengertian dari kubus. Kubus adalah bangun ruang yang semua sisinya berbentuk persegi dan semua rusuknya sama panjang. Persegi otomatis semua rusuknya sama panjang. Nah, di sini terdapat kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur dari kubus. Yang pertama ada titik sudut. Apa sih titik sudut? Nah, titik sudut adalah pertemuan antara dua atau lebih dari rusuk. Nah, titik sudut di sini ada contoh kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Maka titik sudutnya adalah titik A, titik B, titik C, titik D, dan lainnya. Nah, titik sudut pada kubus itu terdapat 8 buah titik sudut. Selanjutnya ada sisi. Sisi merupakan bidang datar 2 dimensi yang membentuk objek 3 dimensi atau bangun ruang. Nah, sisi dalam kubus terdapat 6 buah sisi. Bisa dilihat di layar atau di gambar. Yang pertama ada sisi depan, sisi bawah, sisi kanan, sisi kiri, belakang, atas. Nah, itu merupakan sisi-sisi dari kubus.
Nah, selanjutnya ada rusuk. Rusuk adalah garis lurus di setiap tepian kubus. Nah, kubus memiliki 12 rusuk. Nah, yang mana sih rusuk? Nah, rusuk itu ada rusuk A, B, B, C, D, A, D, dan lainnya. Kemudian ada diagonal sisi. Diagonal sisi merupakan garis yang menghubungkan dua buah titik sudut pada sisi yang sama. Nah, misalnya di sini ada kubus DCGH ABFE. Nah, sisi depannya merupakan persegi ABCD. Nah, maka yang disebut dengan diagonal sisinya adalah AC dan BD. Begitupun pada diagonal-diagonal lainnya. Nah, diagonal sisi pada kubus terdapat 12 buah. Selanjutnya ada diagonal ruang. Nah, diagonal ruang adalah garis yang menghubungkan dua titik sudut bukan pada sisi yang sama. Nah, dalam kubus terdapat 4 buah diagonal ruang. Selanjutnya ada bidang diagonal. Bidang diagonal suatu kubus adalah bidang yang dibatasi oleh 2 rusuk dan 2 diagonal bidang. Maka terdapat 6 diagonal bidang pada kubus. Nah, selanjutnya di sini terdapat gambar dari 4 diagonal ruang pada kubus. Nah, diagonal ruang pada kubus ABCD yang ada di sampingnya ABCDEFGH. Yang pertama ada bidang diagonal AG. Kemudian bidang diagonal EC, DF, dan HB. Kemudian bidang-bidang diagonal pada kubus disajikan pada gambar selanjutnya. Nah, di sini terdapat 6 buah diagonal bidang pada kubus. Yang pertama adalah bidang diagonal AFGD, bidang diagonal AHGB, bidang diagonal ACGE, bidang diagonal BEHC, bidang diagonal DEFC, dan bidang diagonal BDHF. Sudah paham mengenai unsur-unsur dari kubus? Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai jaring-jaring kubus. Nah, apa sih itu jaring-jaring? Jaring-jaring kubus merupakan rangkaian sisi-sisi suatu kubus yang jika dipadu-padankan atau dirangkai akan membentuk sebuah kubus. Nah, di sini terdapat pada gambar pertama terdapat gambar A dan gambar B. Nah, gambar A itu merupakan sebuah kubus. Kemudian gambar B-nya merupakan jaring-jaring dari kubus pada gambar A. Nah, jaring-jaring kubus tidak hanya berbentuk satu buah. Nah, misalnya pada gambar yang kedua, di sini ada kubus KLMNOPQR. Nah, terdapat 9 jaring-jaring kubus yang akan membentuk kubus tersebut. Bisa dipahami untuk jaring-jaring kubus? Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai rumus-rumus pada kubus. Yang pertama ada rumus luas permukaan kubus. Rumus luas permukaan kubus adalah 6S kuadrat. Nah, 6S kuadrat, dari mana 6S kuadrat? Di sini karena kubus terbentuk dari persegi-persegi, maka dalam kubus terdapat 6 persegi, sehingga diambillah dari luas persegi. Nah, luas persegi adalah S kuadrat, sehingga karena ada 6 maka jadi 6S kuadrat. Kemudian ada volume, yaitu S pangkat 3, panjang diagonal bidang rumusnya S akar 2, dan panjang diagonal ruang S akar 3. Nah, jika suatu kubus panjang sisinya adalah 20 cm, maka panjang diagonal bidangnya adalah 20 akar 2 cm. Oke, paham untuk rumus-rumusnya? Nah, untuk lebih memahami kita akan belajar di contoh soal. Di sini terdapat contoh soal, yaitu sebuah permukaan kubus memiliki panjang sisi 10 cm. Hitunglah luas permukaan kubus tersebut. Nah, ada yang bisa jawab?
kita bahas. Nah, pembahasannya di sini diketahui bahwa S adalah 10 cm. Kemudian ditanyakannya adalah luas permukaan kubus tersebut. Tadi rumus luasnya adalah 6 kali S kuadrat. Maka L sama dengan 6 kali S kuadrat. L sama dengan 6 kali 10 cm dikali 10 cm. Maka L sama dengan 600 cm persegi. Jadi, luas permukaan kubus dengan panjang sisi 10 cm adalah 600 cm persegi. Paham untuk contoh soalnya? Nah, untuk lebih memahami mengenai materi kubus, di sini terdapat 2 soal. Yang pertama, jika diketahui panjang rusuk AB adalah 5 cm, maka tentukan luas permukaan dari bangun ruang sisi datar tersebut. Nah, ini hampir seperti contoh ya. Kemudian sebuah benda berbentuk kubus, luas permukaannya 1176 cm persegi. Berapakah panjang rusuk kubus tersebut? Nah, bagi teman-teman yang ingin memahami mengenai materi kubus, boleh dikerjakan soal yang telah disajikan. Sekian materi bangun ruang sisi datar dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.